ada para KPM PKH maupun BPNT atau yang lainnya itu yang bertanya kepada kami. Terutama saya tolong dimasukkan ke peserta PKH, gimana caranya mendaftar PKH. Kemudian yang kedua, saldo BPNT saya masih nol ya, belum ada bantuannya. Kemudian yang ketiga, saya penerima BPNT tapi tidak menjadi peserta PKH. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fuad Hasan Febrianto, pendamping PKH Kecamatan Ayak Kabupaten Kebumen. Baik, gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya, KPM PKH, pendamping PKH, sahabat sosial semuanya di seluruh Indonesia. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, jangan lupa saya tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan Bapak Ibu semuanya untuk selalu terapkan protokol kesehatan. Minimal ada 3. Yang pertama, ketika Bapak Ibu semuanya ya bepergian, silahkan jangan sampai lupa membawa masker atau maskernya dipakai. Ya kalau dibawa nggak dipakai sama aja, harus dipakai. Kemudian yang kedua, sering-seringlah cuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir atau minimal menggunakan hand sanitizer. Saran saya ketika Bapak Ibu semuanya bepergian, silakan harus membawa hand sanitizer. Kemudian yang ketiga, ya hindari kerumunan atau jaga jarak minimal 1 meter. Pokoknya jangan sampai berkerumun ya untuk menjaga kita. Nah, mudah-mudahan kita semuanya ya terhindar dari namanya virus corona. Nah, yang sekarang sedang terkena virus corona, mari kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan yang sedang terkena virus corona segera disembuhkan, dipulihkan kembali dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin. Baik, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom komentar channel YouTube saya dan lain-lain. Ya, di situ ada para KPM PKH maupun BPNT atau yang lainnya itu yang bertanya kepada kami. Terutama saya tolong dimasukkan ke peserta PKH, gimana caranya mendaftar PKH. Kemudian yang kedua, saldo BPNT saya masih nol ya, belum ada bantuannya. Kemudian yang ketiga, saya penerima BPNT tapi tidak menjadi peserta PKH. Dan nanti saya akan jelaskan, saya akan kupas satu persatu. Namun sebelumnya mohon bantuannya, mohon keikhlasannya untuk bisa like, subscribe, comment, and share ya di bawah ini. Dan jangan lupa silakan untuk bisa klik tombol notifikasi loncengnya supaya Bapak Ibu semuanya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah, jika video ini bermanfaat, berguna, silahkan di-share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa, ini penting juga, ketika kalian nonton video ini, jangan sampai di-skip atau dipotong-potong, supaya Bapak Ibu semuanya mendapatkan informasinya secara lengkap. Oke, terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Ya, ada 3 pertanyaan, walaupun sebenarnya banyak sekali ya yang bertanya kepada kami. Mohon maaf kalau tidak bisa membalas satu persatu. Oke, saya ambil 3 pertanyaan yang menurut saya itu cukup penting dan pertanyaan paling banyak. Yang pertama, ya, bagaimana saya bisa menjadi peserta PKH? Tolong saya masukkan ya, tolong saya masukkan menjadi peserta PKH. Baik, perlu Bapak Ibu semuanya ketahui ya, di video sebelumnya saya juga pernah menjelaskan bahwa ya, untuk bisa menjadi peserta PKH itu ada beberapa syarat. Yang pertama itu harus masuk di data DTKS, karena Kementerian Sosial itu mengambil data calon KPM PKH atau peserta PKH itu dari data DTKS Kementerian. Itu yang pertama. Nah, bagaimana ketika Bapak Ibu semuanya belum masuk di data DTKS? Yang pertama harus Bapak Ibu lakukan yaitu mengusulkan diri ke desa untuk bisa dimasukkan ke data DTKS. Namun bukan untuk mengusulkan supaya saya didaftarkan menjadi peserta PKH, tidak. Namun mendaftar ya untuk diusulkan masuk di data DTKS. Perlu Bapak Ibu ingat juga bahwa ketika Bapak Ibu nanti mengusulkan, di situ ada beberapa proses yang harus dilakukan. Ya, ada musdes DTKS, nanti ada verbal ke lapangan, verifikasi, validasi ke lapangan. Nanti kalau lolos itu akan dilanjutkan datanya Bapak Ibu semuanya
itu ke tingkat kabupaten. Nanti akan diimpor datanya Bapak Ibu semuanya dan akan masuk ke data pusat. Nanti di pusat ada verifikasi lagi, kalau lolos ya nanti Bapak Ibu semuanya itu akan dibuatkan SK resmi yang menyatakan bahwa Bapak Ibu semuanya itu sudah resmi ya mempunyai nomor ID BDT atau nomor DTKS. Seperti itu prosesnya, kurang lebih 3 bulan itu paling cepat ya untuk bisa mendapatkan ID BDT. Namun perlu diingat juga ya, ketika mendaftar di desa itu belum tentu nanti lolos verifikasi. Jadi desa itu mempunyai kewenangan untuk meloloskan atau tidak itu ya pastinya sesuai dengan hasil musyawarah desa atau musdes terkait dengan DTKS. Oke, yang pertama itu tadi harus masuk di data DTKS. Kemudian yang kedua harus mempunyai komponen. Komponen PKH itu ada ibu hamil, balita, anak sekolah SD, SMP, SMA, lansia minimal 70 tahun dan disabilitas berat. Itu komponennya. Ya, itu harus mempunyai itu. Nah, saya itu sudah mempunyai komponen anak sekolah, kenapa saya tidak dapat PKH? Ya, tidak semuanya yang mempunyai anak sekolah atau yang mempunyai komponen itu bisa menjadi peserta PKH. Yaitu tadi, karena mungkin yang pertama belum masuk di data DTKS. Kemudian yang kedua sudah masuk di data DTKS, namun ya perlu kita ketahui bahwa proses untuk menentukan calon KPM PKH itu sesuai dengan kuota. Intinya yang terpenting Bapak Ibu semuanya itu minimal sudah masuk di data DTKS dulu. Ya, itu kunci di situ. Ya, kalau ingin mendapatkan bantuan PKH. Namun tidak hanya PKH saja, bisa BPNT ya, bisa KIS, KIP. Sekarang apalagi ya bantuan dari pemerintah itu harus masuk di data DTKS. Ya, tidak hanya bantuan kayak tadi PKH, BPNT, yang lainnya semuanya itu harus ngambilnya dari data DTKS. Oke, itu ya, itu yang pertama. Ya, jadi harus masuk di data DTKS. Kemudian yang kedua harus mempunyai komponen. Oke, kemudian layak ya menjadi peserta PKH seperti itu. Kemudian yang kedua, ya pertanyaan kedua, BPNT saya itu masih 0, itu kenapa? Oke, yang pertama itu kemungkinan besar ada updating data terkait dengan DTKS. Ya, jadi ada yang musdes DTKS terkait dengan BPNT. Jadi karena penerima BPNT itu juga masuk di data DTKS. Ketika sudah diupdate, diperbaharui datanya, karena mungkin ketika musdes itu Bapak Ibu semuanya sudah dinyatakan tidak layak, nah itu nanti akan diperbaharui datanya. Nah, itu mungkin yang menjadi penyebab ya, salah satu penyebab bantuan BPNT-nya tidak masuk. Kemudian yang kedua itu terjadi permasalahan terkait dengan data. Ya, ada NIK yang salah atau anomali ya. ID BDT-nya itu ganda dengan orang lain dan lain-lain. Itu juga yang bisa menyebabkan bantuan BPNT-nya itu tidak masuk. Silakan ketika ada Bapak Ibu semuanya yang mengalami kasus seperti itu, silakan. Yang pertama, laporkan langsung ke pendamping TKSK atau pendamping BPNT di tingkat kecamatan. Karena di setiap kecamatan itu ada namanya pendamping BPNT, yaitu pendamping TKSK. Silakan ditanyakan ya, dilaporkan saja permasalahannya apa. Kemudian kalau peserta PKH yang dapat BPNT juga ya, namun BPNT-nya belum masuk, silakan laporkan ke pendamping PKH. Ya, laporkan supaya nanti sama pendamping PKH-nya itu dilaporkan ke tingkat kabupaten. Ya, untuk didata bahwa KPM tersebut itu belum mendapatkan bantuan BPNT atau saldonya belum masuk, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini juga bisa terjadi ketika KKS atau ATM-nya itu hilang kemudian ganti ATM baru. Ketika ganti ATM baru, kemudian ATM-nya atau KS-nya tidak disetting e-wallet, itu bantuan BPNT-nya tidak akan masuk. Harus disetting dulu. Silakan bertemu dengan CS-nya, CS Bank-nya, minta disetting e-wallet. Nanti setelah disetting e-wallet, selang 1 bulan atau di pencairan berikutnya itu akan masuk.
Seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga, saya penerima BPNT, namun saya tidak masuk di PKH. Kenapa? Karena katanya kan yang menjadi peserta BPNT kan itu akan menjadi peserta PKH. Oke, perlu Bapak Ibu semuanya ketahui, seperti tadi yang poin pertama saya jelaskan, bahwa peserta BPNT itu belum tentu menjadi peserta PKH. Namun peserta PKH itu harus masuk menjadi peserta BPNT juga. Ya, karena bantuan PKH adalah bantuan komplementaritas, bisa mendapatkan bantuan selain PKH, yaitu bisa BPNT, KIS, KIP, ya, dan lain-lain. Itu bantuan komplementaritas namanya. Ya, itu. Jadi KPM BPNT belum tentu menjadi peserta PKH. Namun KPM PKH itu ya diharapkan atau diharuskan ya bisa mendapatkan bantuan BPNT. Jadi ketika KPM PKH belum dapat BPNT, silakan segera dilaporkan ke pendampingnya supaya didata untuk diusulkan ya mendapatkan bantuan BPNT. Oke, itu ya perlu Bapak Ibu semuanya ketahui bersama. Ya, saya kira informasi yang saya sampaikan cukup jelas. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang saya sampaikan kurang tepat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, jangan lupa ya, silakan bisa like, subscribe, comment, and share. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.